البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Indahnya irbad. Yarhamukallah. Tentang doa yang sahih untuk ruqyah syar'iyyah. Doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah. Bagaimana doanya? Di antaranya, karena ini tidak semua, cuma disebutkan dua saja dari sekian banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan contoh dari sebagian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah syar'iyyah. Dan telah kita lewati bahwasanya ruqyah syar'iyyah itu harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Ada 3 hal yang terjadi ijma' di kalangan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh As-Suyuti. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang apabila 3 perkara ini ada pada suatu ruqyah maka sepakat semuanya tentang bolehnya. Yang pertama apa? Ruqyah tersebut dari ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ruqyah tersebut dari kalam Arab atau bahasa yang lain yang dipahami maknanya. Harus dipahami maknanya. Sehingga keluar dari syarat ini rajah-rajah yang terkadang kita tidak paham. Ya, tulisannya kadang angka, kadang huruf dibalik. Ini tidak bisa dipahami, tidak boleh untuk ruqyah. Atau mantra-mantra yang tidak dipahami. Kemudian syarat yang ketiga berhubungan dengan keyakinan orang yang meruqyah dan yang diruqyah, yaitu harus yakin bahwasanya ruqyah itu tidaklah bisa menghilangkan kemadaratan dengan sendirinya, tapi harus yakin bahwasanya Allah yang memberikan kesembuhan. 3 hal ini kalau ada pada suatu ruqyah maka terjadi sepakat, ya, terjadi ijma' tentang masyru'nya. Oleh karena itulah bagi siapa saja meruqyah ikhwanifillah, poin ketiga hendaknya ditekankan, yaitu bahwasanya apa yang dilakukan adalah sekedar sebab, hanya sekedar sebab. Oleh karena itulah memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan meminta kepada yang yang meruqyah, baik itu Pak Kiai atau Habib atau yang lainnya. Mintanya kepada Allah. Karena ruqyah itu hanya sekedar sebab. Tidaklah akan berakibat kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan izin. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-69. Hal yajuzu ta'liqut tamaim? Apakah boleh menggantungkan tamaim? Yang dimaksud dengan at-tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah. Apa itu tamimah? Jangan sampai nanti
wah ini keren namanya, punya anak perempuan akhirnya tidak makan tamimah. Nah, atau tamaim. Taib. Yang dimaksud dengan tamimah, alhamdulillah, kalau kita lihat pengertian para ulama tentangnya, nah, di antara pengertian yang mencakup, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tamhid. Beliau mengatakan at-tamimah fi kalamil Arab al-qiladah. Ini asal maknanya secara bahasa. Tamimah dalam bahasa Arab yaitu al-qiladah. Asalnya adalah apa? Qiladah, apa maknanya qiladah? Hendaknya Ja'far. Kalung. Ini sesuatu yang digunakan untuk kalung, diikatkan di leher. Ini asal dari kata tamimah. Hada asulha fil lughah. Ini asalnya secara bahasa. Wa maknaha 'inda ahli ilm, dan makna tamimah di sisi ahli ilm yang datang hadis tentangnya, yaitu ma'uliqa fil a'naqi minal qala'idi khasyatal 'aini aw ghairiha min anwa'il bala. Sekali lagi, ma'uliqa fil a'naq, yaitu apa saja yang dikalungkan di leher-leher. Minal qala'id, berupa kalung-kalung, baik itu kalung dari kerang-kerang yang disusun, atau kalung dari apa, mutiara-mutiara, atau dari tasbih, atau cuma sekedar tali hitam. Pokoknya apa, sesuatu yang dikalungkan di leher. Nah, tujuannya apa? Khasyatal 'aini aw ghairiha, dikarenakan takut tertimpa ain atau yang lainnya min anwa'il bala, dari jenis-jenis bala. Jadi kalau dalam bahasa kita mudahnya ikhwanifillah, yaitu sesuatu yang dikalungkan untuk menolak bala. Nah, kemudian tamimah ini penggunaannya lebih luas, mencakup yang dikalungkan di leher atau diikatkan di tangan atau di kaki. Itu masuk dalam keumuman makna tamimah. Baik. Dan juga alhamdulillah, dikalungkan ini mencakup dikalungkan kepada manusia, biasanya terkadang anak-anak. Kadang anak-anak diberi kalung dari tali hitam, atau sesuatu dari dukun, atau dari kiai, atau di kuda, atau di unta, atau di hewan-hewan ikhwanifillah. Kenapa ini? Karena takut tertimpa ain, atau takut perkara-perkara yang apa, yang akan mencelakakan, sehingga sesuatu yang dikalungkan ini diharapkan sebagai penolak bala. Masuk juga sesuatu yang digantungkan di mobil, digantungkan di mobil dengan niatan tolak bala. Atau di pintu rumah dengan niatan tolak bala. Dikalungkan lombok dan berambang. Biar tidak masuk sambikolo. Nah, ini semuanya masuk dalam keumuman istilah tamimah. Nah, yang kita bahas setelah kita tahu gambaran tamimah itu apa. Nah, hukumnya sekarang, apakah boleh menggantungkan tamimah yang seperti ini? Nah, jawabannya la yajuz li'annahu minasyirk. Tidak boleh, dikarenakan hal itu termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Nah, dan kesyirikan yang seseorang terjatuh padanya ikhwanifillah dalam perkara tamimah ini terbagi menjadi dua. Nah, syirik akbar apabila dia meyakini bahwasanya sesuatu yang dikalungkan tadi dialah yang menolak bala dengan sendirinya. Nah, menolak bala dengan sendirinya. Misalnya dia punya kalung, kemudian yakin kalung inilah yang yang menjadikan bala tertolak. Tidak terkena
perkara-perkara yang mencelakakan. Maka ini jatuhnya syirik akbar. Kenapa? Karena meyakini di sana ada sesuatu yang bisa mencegah kemadaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik asghar apabila dia meyakini tamimah yang dikalungkan itu hanyalah sekedar sebab. Hanya sekedar sebab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia berkeyakinan ketika memakai kalung tadi dari jenis apapun. Nah, niatannya untuk tolak bala. Nah, dia berkeyakinan kalau memakai kalung ini menjadi sebab, sebab bala tertolak. Tapi dia yakin bahwasanya yang menolak bala itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya syirik asghar. Kenapa kalau dihukumi syirik asghar? Karena dia berkeyakinan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Tidak ada hubungan sebab akibat antara memakai kalung dengan apa? Dengan tertolaknya bala, tertolaknya penyakit. Paham di sini? Karena sebab alhamdulillah boleh kita ambil apabila datang dalil syar'i menunjukkan bahwasanya itu sebab kesembuhan, misalnya. Contohnya, misalnya kita meruqyah. Ini sebab kesembuhan dalil secara syar'i datang. Atau alhamdulillah secara percobaan, yaitu secara fakta dan logika, berdasarkan penelitian memang hal itu merupakan sebab kesembuhan. Misalnya apa? Obat-obatan yang dipakai sekarang. Kalau pusing, minum paracetamol, ini sebab apa? Sebab kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya jadi hilang. Kalau batuk-batuk minum madu misalnya. Ini juga sebab kesembuhan. Tapi menggantungkan kalung ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sebab tertolaknya bala. Dalam kaidah yang hendaknya kita pahami afwanillah. Yaitu i'tiqadu ma laysa bisababin sababa, ini masuk dalam kategori syirik asghar, yaitu meyakini dan menjadikan sesuatu yang itu bukan sebab menjadi sebab, itu masuk dalam kategori syirik asghar. Dalam masalah tamimah demikian. Mungkin di negeri kita alhamdulillah sudah mulai jarang yang seperti ini. Cuman butuh seorang muslim mengetahuinya, karena pada sebagian kaum memang terjadi demikian. Apalagi anak-anak kecil khawatir. Biasanya kalau ada kasus, misalnya anak kecil kok sakit terus, anak kecil sering nangis, dibawa ke orang pintar katanya. Dikalungi ini biar enggak suka nangis, biar enggak penyakitan. Ini masuk dalam kategori tamimah. Hukumnya apa tadi? Terbagi jadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Kapan syirik akbar? Kapan syirik akbar? Indah ya Ridwan. Apabila meyakini kalau tamimah itu yang menolak bala. Kapan syirik asghar? Syafiq. Kalau meyakini hanya sebagai sebab saja. Tapi yang menolak bala siapa? Allah. Dia hanya meyakini sebagai sebab. Kenapa kok dia hanya sekedar meyakini itu sebab, padahal yakin kalau yang menolak bala itu Allah, masuk dalam kategori syirik akbar, syirik asghar. Karena tamimah tadi tidak ada dalil yang menunjukkan itu sebagai sebab tolak bala. Paham? Baik dalil secara syar'i maupun dalil secara apa? Secara hissi, yaitu secara percobaan, penelitian, tidak ada. Kemudian di sana ada tamimah yang diperselisihkan hukumnya, yaitu apabila yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Apabila yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Al-Quran, ini khilaf bahkan sejak zaman salaf, sejak zaman sahabat. Dan di antara yang mengingkari dengan keras dalam masalah ini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini pendapat yang rajih, bahwasanya
walaupun itu dari Al-Qur'an ikhwanifillah tetap terlarang. Tetap terlarang dan masuk kategori bid'ah. Kenapa? Karena istishfa dengan Al-Qur'an. Nah, meminta kesembuhan kepada Allah dengan membaca dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membacanya. Dengan membacanya, bukan dengan dikalungkan. Bukan dengan ditempelkan, bukan dengan digantungkan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk kita baca, bukan sekedar digantungkan. Nah, makanya apabila kita dapat terkadang mobil, nah, digantungi ayat kursi kecil dengan niatan apa? Niatan agar tidak terjadi kecelakaan. Ini masuk kategori tamimah yang juga terlarang. Cuman kita tidak bisa mengatakan itu syirik. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah. Nah, kalamullah. Yang datang dari salaf, mereka melarang, tetap melarang. Dan ini pendapat yang kuat, ikhwanifillah. Kenapa? Padanya ada beberapa alasan. Yang pertama, dikarenakan tidak datang dalil dari Nabi SAW, juga contoh dari para sahabat, mereka menggantungkan ayat-ayat Al-Quran dengan niatan sebagai tolak bala. Tapi mereka menjadikan Al-Quran untuk apa? Untuk sebab kesembuhan, juga untuk menolak kemadharatan dengan membacanya. Ya tidak, dengan membacanya. Kita membaca Al-Baqarah misalnya. Untuk apa? Menolak syaitan masuk ke rumah kita. Kita menghafalnya untuk menjadi benteng dari sihir-sihir. Sebagaimana telah kita lewati bahwasanya membaca Al-Baqarah, menghafalnya termasuk sebab apa? Benteng dari sihir. La yastati'uhal baqalah, kata Rasulullah SAW. Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la yastati'uhal batalah. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya, menghafalnya itu termasuk keberkahan, dan meninggalkannya adalah penyesalan. Kemudian tidak akan mampu untuk memadharatinya para penyihir. Jadi kalau kemudian digantungkan, ini tidak ada contohnya. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, ikhwanifillah, untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, saddu dzari'ah. Kenapa? Karena kalau kemudian biasanya kalau hal ini dibolehkan, akhirnya nanti dipelencengkan yang digantung perkara lain. Yang digantung perkara lain biasanya demikian. Syaitan ingin menjerumuskan dengan apa? Dengan jalan yang halus, sedikit demi sedikit tak terasa. Alasan yang ketiga, alhamdulillah, karena dengan digantungkannya Al-Quran, apalagi untuk kalung, ini apa? Akan mengakibatkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di situ terhinakan. Terkadang kita dapat alhamdulillah kalung, kemudian bentuknya seperti apa? Silinder, kemudian ada tutupnya dari besi, luarnya ukiran, dalamnya lintingan di situ ayat-ayat. Dulu kita mainnya gitu. Ada khatamnya. Ada khatamnya. Alhamdulillah ala hidayah. Katanya ada penjaganya. Ini biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang baru-baru awal belajar ilmu-ilmu. Perdukunan tapi dengan istilah apa? Ilmu putih. Sama saja ya Pak. Sama. Enggak ada ilmu hitam, ilmu putih, semuanya abu-abu. Yang menggunakan jin semuanya jelas apa? Jelas itu adalah sesuatu yang sesat. Nah, ini hukumnya diingat-ingat. Berarti ada 3 perincian tentang masalah tamimah. Apa dalilnya sekarang dalam masalah ini tentang hukum asal bahwasanya tamimah itu syirik? Wa dalilu hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ruqa, ar-ruqa jamak dari ruqyah. Sungguhnya ruqyah dan tamimah serta tiwalah itu syirik.
Ini hukum dari Nabi SAW yang menegaskan 3 perkara ini. Ruqyah, kemudian tamimah dan tiwalah itu syirik. Adapun tamimah telah kita ketahui perinciannya tadi. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kemudian satu perkara apabila tamimah dari Al-Quran ada khilaf. Nah sekarang ruqyah bagaimana? Nah ruqyah yang dimaksud dalam hadits ini ikhwanifillah adalah ruqyah yang tidak memenuhi syarat yang telah kita sebutkan di depan. Apabila di situ ada kesyirikan, makanya kita harus menggabungkan hadits ini dengan hadits yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Berarti hadits Abdullah bin Mas'ud ikhwanifillah dikhususkan dengan hadits Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya dari sekian ruqyah yang diperbolehkan hanyalah apa? Pada ruqyah yang tidak ada kesyirikan padanya. Tidak ada kesyirikan padanya. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan tiwalah apa? Yang dimaksud dengan tiwalah yaitu sesuatu yang digunakan oleh para wanita untuk menimbulkan rasa cinta dari suaminya, atau sebaliknya. Dalam bahasa kita pelet, ya. Dalam bahasa kita pelet, tahu yuk. Yaitu untuk menimbulkan rasa cinta dari orang yang mungkin tidak punya perasaan kepada kita, kemudian digunakan tiwalah ini. Dan macam-macamnya banyak, masing-masing tempat berbeda-beda. Nah, semuanya masuk dalam kategori syirik. Dan pembahasan kita yang dikhususkan di sini adalah tentang masalah tamimah. Barakallahu fiikum. Dipahami karena perkara ini penting, dan terkadang banyak manusia tidak sadar terjatuh padanya. Nasallallahu alaihi wa sallam.